Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan para guru kami, para orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat, adik-adik sidang jemaah semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih bisa bernafas dengan gratis, diberikan kehidupan dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan segala nikmat itu kita mampu gunakan dalam rangka kebaikan-kebaikan, ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan buat Rasulullah Muhammad SAW, buat para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mentaati ajarannya beliau bahwa hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu, hadirin hadirat, adik-adik semuanya yang kami muliakan, mohon izin, ini tadi malam kami dihubungi untuk mengisi kajian pada subuh atau ba'da subuh kali ini. Jadi kami mengambil tema tentang meneguhkan fungsi keluarga sakinah. Jadi ini mungkin bagian dari bekal kita. Jadi ada bekal yang kaitannya dengan bekal akhirat, murni misalnya. Tapi ini saya kira juga bagian dari bekal kita juga untuk kelak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Jadi Allah memberikan peringatan atau ingatan kepada kita, hendaklah kalian itu khawatir, kata Allah, kalau seandainya meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Nah, di antara pemicu generasi-generasi lemah itu, ini tidak satu-satunya, ini diantaranya saja, diantaranya. Itu gara-gara keluarga, itu faktor keluarga itu kadang-kadang bisa saja menjadi pengaruh atau pemicu generasi, kadang tidak hanya generasi, tapi pasangannya itu juga, pasangannya itu ataupun generasinya itu menjadi generasi-generasi yang lemah. Ya, lemah di sini tidak hanya lemah dari sisi ekonomi, lemah dari sisi mentalnya, psikisnya, tetapi juga nanti lemah dari sisi akhlaknya dan lain-lain sebagainya. Ini waktu kita sampai syuruk, mohon izin mungkin kami menyampaikan cerita-cerita Bapak Ibu nggih. Cerita-cerita kaitannya dengan ini. Aku nggak bisa jalan ini. Nah, ini hanya sebagian yang bisa saya paparkan ini. Sebetulnya banyak lagi. Saya mengajar di program studi hukum keluarga Islam di UNM. Jadi nomenklaturnya itu hukum keluarga Islam. Ahwal syakhsiyah kalau bahasa Arabnya. Al-ahwal syakhsiyah. Nah, ada kasus-kasus yang itu datang kepada saya secara langsung. Orangnya langsung curhat gitu. Terutama yang banyak curhat itu dari kalangan anak-anak muda. Itu terutama yang banyak. Ada juga yang sudah berusia 50 tahun ke atas juga ada. Dengan beragam-ragam profesi juga ada. Ada yang dokter dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang saya dapat info, ini dari teman saya. Itu beliau itu pekerja sosial, peksos. Nah, salah satu keahliannya juga adalah hipnoterapis. Dia kadang melakukan terapi itu, memberikan motivasi kembali kepada orang-orang yang bermasalah itu banyak kasus-kasusnya itu kadang buat kita geleng-geleng. Penyebab mereka itu kemudian menjadi terganggu kejiwaannya dan lain-lain sebagainya. Kalau sekarang ini diantaranya juga adalah faktor game kalau anak-anak kecil itu. Jadi kadang orang tua kan senang juga supaya tidak diganggu kegiatannya itu, kadang anak kan diberikan HP terus gitu.
diberankan HP. Memang kadang-kadang tontonannya bagus, YouTube yang bagus-bagus, yang mungkin ngaji ataupun ada kartun-kartun Islami dan lain sebagainya. Tetapi kalau usianya itu belum cukup, belum pas sebetulnya untuk diberikan HP secara mandiri, itu terkadang menjadi ketergantungan. Belum lagi kalau dia download game dan lain sebagainya, itu sampai teman saya itu cerita gara-gara hal itu anaknya itu agak depresi. Kalau dijauhkan sedikit dari HP-nya itu kok ngamuknya minta ampun. Ketika dia mau melakukan terapi itu sampai anaknya itu bawa pisau, ingin ditusuk dia itu. Cuman ayahnya ini kayaknya hebat juga mungkin pesilat mungkin. Jadi anaknya itu dikunci. Nah ini juga hal-hal yang kadang-kadang rawan ketika generasi-generasi yang sedemikian kita tinggalkan itu juga rawan terhadap masa depan Islam terutama. Nah, ini saya kasih contoh ini. Kasus satu itu ada anak muda laki-laki itu hobinya mabuk-mabuk, mabuk-mabuk. Tapi sampai dia itu kemudian cerita ke saya, ini dia datang langsung, pertama kali dia WA, Ustadz apa ada waktu untuk ketemu, kira-kira begitulah mungkin bahasanya. Ya kemudian akhirnya kami ngatur waktu, oke silakan nanti mas jam segini saya bisa dan seterusnya itu. Kemudian kita janjian ketemu, waktu itu saya tawarkan ini yang mau dibicarakan, ini perihal yang sensitif, yang privasi atau bisa didengar banyak orang mas. Yang privasi Ustaz. Oke, kalau yang privasi saya cari tempat yang lain yang tidak banyak orang. Akhirnya berdua itu kemudian ngobrol, dia cerita, saya itu kebiasaan saya suka mabuk-mabuk Ustaz. Kebiasaannya itu. Kemudian selain itu mulai dia terasa galau sebetulnya. Dia mulai terasa galau dirinya itu sampai dia bercerita ke saya itu sudah pernah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri. 3 kali, Pak. Kemudian saya tanya, loh kenapa mas melakukan percobaan bunuh diri? Banyak masalahnya Ustaz, banyak katanya. Kemudian saya tanya, gimana caranya kamu mau melakukan percobaan bunuh diri itu? Gimana caranya? Saya minum baygon Ustaz. Nah, ini boleh Bapak Ibu coba. Jangan, jangan, jangan. Jadi ini hanya sekedar saya memaparkan yang dia sampaikan itu. Jadi dia beli baygon semprotan itu kemudian disemprotnya di gelas. Itu ternyata ada airnya nanti itu Bapak Ibu. Jadi ada airnya itu yang dia minum. Dia minum itu dan ternyata yang mengagetkan saya lagi, di mana kamu melakukan itu Mas? Di rumah saya Ustaz. Di rumah kamu orang tuamu ada? Ya ada Ustaz. Di mananya? Saya di kamar. Di kamarnya karena mungkin orang tuanya tahu kok anaknya mungkin nggak keluar-keluar, akhirnya orang tuanya ya masuk ke kamarnya itu, posisi dia sudah dalam keadaan begitu, kemudian dibawa ke rumah sakit, selamat, alhamdulillah, tidak jadi bunuh diri benerannya itu, cuman percobaannya saja. Lah terus tidak lama itu dalam waktu 1 bulan kalau tidak salah dia menyampaikan saya itu dalam waktu 1 bulan itu 3 kali dia ingin melakukan percobaan bunuh diri. Kali yang kedua saya coba lagi Ustaz. Lah terus kamu coba pakai apa lagi Mas? Sama Ustaz, saya pakai baygon lagi. Lo udah tahu gagal pakai baygon, ngapain pakai baygon Mas? Gitu, guyon saya guyon biar apa namanya suasananya agak cair. Nah, kemudian nyampaikan, berarti saya pikir anaknya ini memang tidak terlalu benar-benar ingin bunuh diri, cuman kayaknya pengen coba-coba saja. Nah, sampai 3 kali demikian juga, yang kali ketiga tetap di rumahnya dan juga pakai baygon itu tadi. Nah, kemudian saya tanya, ini masalahmu apa Mas sebetulnya? Kemudian banyak hal yang dia ceritakan, mulai dari masalah pacaran, mulai dari masalah dengan pergaulan, kemudian juga termasuk salah satunya adalah faktor keluarga. Ternyata ada permasalahan antara orang tuanya dengan keluarga dari pihak ayahnya. Jadi itu ternyata memicu, diantaranya memicu dia itu menjadi ya pulang dari luar dapat masalah, ketika di rumah ya tidak selesai masalah karena di rumah pun ada masalah. Akhirnya ketika di rumah pun ada masalah, yaitu tadi mungkin sudah penuh sini saya Ustaz kayaknya sudah tidak muat kayaknya otak saya itu untuk menampung beban itu, ya akhirnya di rumah dia ingin melakukan percobaan bunuh diri. Jadi rumahnya itu atau keluarganya itu tidak mampu kemudian menjadi tempat untuk dia memulihkan keadaan yang mungkin
di luar dia mendapatkan problem-problem tertentu. Nah, itu satu. Yang kedua, itu ada kasus anak muda, ini perempuan, kalau yang tadi ini laki-laki. Yang laki-laki ini sebetulnya secara fisiknya itu badannya besar. Itu ada kayaknya bekas anting-anting di telinganya itu, bekas ditindik itu. Kemudian pakai kalung gitu. Ya kalau secara fisiknya boleh kita katakan ya kayak preman lah gitu. Ya preman. Tetapi ketika cerita ya nangis-nangis juga itu. Jadi ternyata tidak serupa, hatinya itu tidak serupa dengan penampilannya. Ini ada yang kedua itu anak muda perempuan. Perempuan loh. Ternyata hobinya juga mabuk-mabuk. Ini perempuan. Itu bahkan main ke klub-klub. Nah, ini kalau udah main ke klub-klub ini udah agak-agak gimana gitu. Perempuan itu masih muda. Kemudian saya dapat informasi ketika itu ketemu, dia itu sebetulnya awalnya itu alumni dari pondok pesantren. Ya secara ilmu agama dasar itu insya Allah dapat lah itu. Pernah ikut kejuaraan-kejuaraan lomba-lomba keagamaan, kalau tidak salah MTQ atau apa begitu. Nah itu dia pernah ikut hal-hal yang sedemikian rupa. Artinya secara ilmu-ilmu dasar agama itu insya Allah dia itu sudah oke. Kemudian di tempat dia apa namanya jauh dari orang tuanya itu, kemudian dia ada problem-problem yang dihadapi. Tapi lagi-lagi ketika di rumahnya, oh ternyata di rumahnya juga ada problem. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ternyata bapaknya itu ternyata suka juga main ke klub-klub dan bapaknya itu juga suka menjajan. Mohon maaf, tanda petik jajan, paham ya? Bukan jajan beli Oreo, beli itu bukan gitu. Menjajan gitu pokoknya. Lah tidak hanya bapaknya, ibunya pun begitu. Nah, ini kan parahnya lagi. Ibunya itu juga suka main ke tempat-tempat yang sedemikian rupa dan juga ibunya suka menjajan. Gak tahu kalau istilah sekarang mungkin cari berondong atau dan macam-macamnya itu. Jadi ibu bapaknya ini itu sama-sama mencari, mohon maaf ya, penyimpangan seksual di luar yang resmi itu tadi. Lah, kemudian anaknya ini, si perempuan ini tidak pernah mendapatkan perhatian yang baik dari orang tuanya. Orang tuanya gara-gara yang sedemikian rupa saling istilahnya ya tengkar lah, suka bertengkar orang tuanya ini, dan pelampiasan kemarahannya itu ternyata ke dianya ini. Anaknya ini yang jadi pelampiasan kemarahan dari orang tua. Gara-gara di luar dia dapat masalah, pulang ke rumah tambah lagi masalah, bahkan dia jadi sasaran kemarahan orang tuanya. Akhirnya dia mencari pelarian diri. Mencari pelarian dirinya itu yang salah. Bukannya dia kemudian main ke masjid gitu dan lain sebagainya, ternyata salah kaprah. Dia mulai kenal dengan dunia-dunia mabuk-mabukan itu, kemudian dia mulai kenal dengan klub-klub malam itu. Larinya ke sana. Tapi ternyata hal yang demikian juga dia sampaikan itu juga tidak mendatangkan kenyamanan, ketenangan. Iya pas mabuk hilang masalah, tapi ketika mabuknya selesai macam-macam masalah kemudian bertambah-tambah. Ya karena mungkin dia datang ke saya itu karena sudah mungkin tidak kuat juga, ternyata mabuk itu juga main ke klub itu juga ternyata tidak mampu mengusir masalah-masalah yang dihadapi. Nah, itu contoh yang kedua. Banyak lagi. Ada juga perempuan yang gara-gara bapaknya itu kasar sekali dengan ibunya, itu sampai yang perempuan ini, mohon maaf ya, hilang rasa suka dengan laki-laki. Oh, bayangkan kalau perempuan hilang rasa suka dengan laki-laki, kalau nanti suka dengan sama perempuan kan bahaya ya. Ya, tapi alhamdulillah sudah tidak berlanjut. Ya sudah kembali ke jalan yang benar gitu. Itu faktor dari orang tua, itu di antara keluarga. Yang ketiga ini contoh lain lagi, itu ada contoh penyimpangan seksual, perselingkuhan, yang itu tidak hanya dihadapi oleh anak-anak muda, tetapi juga adalah orang-orang yang sudah berkeluarga. Teman saya yang Peksos itu cerita, dia pernah menterapi, ini mohon maaf itu diantaranya adalah faktor penyimpangan seksualnya itu bukan lagi seksual dengan lawan jenis, tetapi dengan sesama jenis. Sudah menikah, laki-laki punya istri, tapi laki-laki ini cinta dengan laki-laki lain. Nah ini kan gawat.
Ini kacau keluarganya tuh, kacau. Keluarganya kacau, amburadul, cekcok dan lain sebagainya. Ya, ternyata dalam masalah-masalah keluarga yang dihadapi oleh teman saya itu banyak kasus-kasus yang penyimpangannya itu kadang-kadang di luar akal sehat gitu. Di luar akal sehat. Yang perempuan dengan perempuan sudah berkeluarga, kemudian perselingkuhan merajalela, dan ujung-ujungnya itu yang dia terapi itu banyak juga orang-orang yang sudah kena penyakit HIV. Itu banyak loh. Saya tanya, kok bisa mas? Lah ya dari penyimpangan seksual itu, perselingkuhan dan macam-macam itu kan tidak jelas, nanti orang-orang kan bergonta-ganti pasangan, tidak jelas itu. Dan itu ternyata memunculkan ya penyakit HIV itu tadi. Nah, di antara yang dia terapi yang kena HIV itu stres, ketahuan dia itu HIV. Ternyata ditelusuri, yaitu tadi selingkuh lah, main-main jajan lah, penyimpangan seksual lah, dan lain-lain sebagainya. Bahkan satu di antaranya yang juga disayangkan oleh dia itu tadi adalah ternyata gara-gara orang tuanya yang melakukan hal sedemikian rupa, itu ternyata anaknya yang kemudian juga menular penyakit HIV itu tadi. Bukan karena anaknya pemain, tidak, tapi karena memang orang tuanya sudah, nah itu tadi, kena penyakit itu, akhirnya kena anaknya stres karena ketahuan bahwasanya dia kena penyakit HIV dari kecil gitu, memang sudah dikasih obat terus dari bayi itu, dari kasih obat sampai dia besar baru dia tahu kenapa dia sering sakit. Oh ternyata ini, dan runtutannya oh ternyata dari orang tuanya. Nah ini kalau seandainya generasi yang sedemikian yang ditinggalkan, apalagi karena faktor kesengajaan dari orang tua ataupun keluarga, ya ini kira-kira orang tua atau keluarganya ini bisa nyaman-nyaman kelak di akhirat atau tidak gitu. Karena pesan Allah itu wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Tapi justru yang dia tinggalkan adalah generasi-generasi yang lemah. Generasi-generasi yang menyimpang akhlaknya, generasi-generasi yang mungkin menyimpang seksualnya, dan lain-lain sebagainya. Baru beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan salah seorang yang saya kenal gitu. Beliau itu usianya mungkin sudah di atas 60 tahun kayaknya. Kemudian dia cerita eh, di tempat kerjanya dia cerita itu banyak terjadi kasus-kasus yang demikian rupa di tempat kerjanya. Mulai dari sering rapat bareng gitu. Nah, itu kemudian ternyata yang sudah berkeluarga itu rapat bareng itu kemudian jadi suka satu dengan yang lain. Sering rapat di hotel, tahu-tahu nyewa kamar gitu ya. Ini kan kacau. Nyewa kamar bukan sendiri tapi berdua itu, dan lain-lain sebagainya. Ini juga mungkin ada pepatah Jawa mengatakan itu ya apa, Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Jangan-jangan begitu. Ini saya yakin karena ini sifatnya karena dia memang tidak punya pribadi yang bisa membentengi diri dari hal-hal yang sedemikian rupa. Orang yang punya benteng yang kuat, insya Allah apapun kegiatannya, sering bareng atau tidak misalnya begitu, itu juga insya Allah akan terjauhkan dari hal-hal yang tidak tepat. Tapi ini karena memang saya kira mungkin benteng dirinya sendiri tidak kuat. Nah, itu contoh-contoh kasus yang mungkin kami temukan, sebetulnya masih banyak lagi, itu diantaranya. Nah, maka solusinya untuk kita menghadapi hal yang sedemikian rupa itu, ya pertama ya memang kita harus mulai dari diri kita sendiri. Yuk kita sadar diri. Kalau kita secara pribadi menjadi pribadi yang tidak baik, lah nanti generasi-generasi kita gimana jadinya? Apakah kita senang kalau seandainya kita punya anak-anak yang masih SD tapi hobinya sudah mabuk-mabukan karena bapaknya juga suka mabuk-mabukan? Ya kan tidak mau gitu. Tentu kita ingin memiliki generasi-generasi yang baik. Maka kita harus mulai dari kita sendiri dan mulai dari keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari yang namanya api neraka. Nah, nar itu Bapak Ibu, kalau kita mengkaji dalam literatur tafsir, itu ada juga dimaknai dua hal. Ada nar yang sifatnya ukhrawi, neraka ukhrawi itu nanti kelak di akhirat itu. Nah, nanti dibakar di sana atau dengan siksaan-siksaan yang sudah ada di sana itu nar yang sifatnya ukhrawi. Ada nar duniawi, ada neraka yang sifatnya itu duniawi.
yang hal itu, ketidakbaikan itu ya didapatkan di dunia. Saya kira contoh-contoh yang ini tadi bentuk dari neraka-neraka duniawi ini. Nah, contoh-contoh kasus yang begini ini bentuk dari neraka-neraka duniawi. Nah, apalagi sampai kena penyakit yang ini, dan ini kan belum ada obatnya sampai sekarang. Nah, ditambah lagi kemudian ada apa itu namanya itu, peraturan yang membolehkan atau memberikan alat kontrasepsi bagi remaja itu, tambah geleng-geleng kepala itu. Sedang tidak diberikan aja sudah ada penyakitnya gitu, yo nggak takut masih juga melakukan itu. Ditambah lagi dengan itu ya, apa nggak tambah geleng-geleng, itu tambah nemen nanti saya khawatirnya itu. Nah, maka kita mulai dari keluarga, kita mulai dari diri sendiri, ikhtiar. Meskipun kita juga harus juga bisa ya memahami, menyadari realita yang ada. Terkadang orangnya sudah baik atau orang tuanya baik, keluarganya baik, tapi bisa saja mungkin ada anak yang kurang baik, itu bisa saja. Artinya kita ikhtiar saja semampu kita, urusan itu nanti sebagaimana ya mudah-mudahan kita diberikan generasi-generasi yang baik pula. Nah, kita tidak bisa menyampingkan cerita Nabi Nuh yang punya anak yang ternyata tidak mengikuti, dakwah beliau. Nabi Muhammad juga keluarga-keluarganya yang lain gitu, bukan anaknya tapi keluarganya itu juga banyak yang justru menjadi musuhnya, dan lain-lain sebagainya. Artinya kita ikhtiar semampu kita, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita harus mewujudkan ini. Nah, ini sesuai dengan tema, saya langsung masuk ke sini saja. Maka di antara yang harus kita teguhkan itu adalah kita meneguhkan fungsi dari keluarga sakinah itu tadi. Nah, fungsi dari keluarga sakinah itu banyak. Intinya keluarga sakinah itu kan keluarga yang harmonis. Kalau di sini kata kuncinya itu ada mawaddah, ada rahmah. Ada yang menafsirkan mawaddah dan rahmah itu sama saja. Ada yang menafsirkan mawaddah itu cinta, perhatian, kesenangan sama pasangannya itu karena sifat-sifat yang berupa materi atau fisik. Boleh ya boleh. Kalau ingin menikah nyari orang yang kaya boleh ya boleh, ada masalah. Saya ingin cari orang yang ganteng gitu. Ya sudah boleh. Kalau itu bisa membuat sakinah misalnya begitu. Tetapi kan yang sifatnya fisik ini terbatas. Pada saatnya ya fisik juga akan tua. Kekayaan juga kita tidak tahu apakah akan berlanjut atau tidak, dan seterusnya itu. Maka ada rahmah juga yang harus diiringi. Rahmah itu boleh dikatakan kasih sayang yang apa ya, tanpa pamrih, yang istilahnya itu dari lubuk hati yang paling dalam lah, tidak lagi memandang yang soal fisik. Nah, jadi dua-duanya ini sama-sama diperlukan dalam menciptakan keluarga sakinah, terutama antar pasangan. Kalau ini tadi sifatnya adalah minta diperhatikan, kalau ini memberi perhatian. Kalau mawaddah itu minta dilayani, kalau yang ini adalah melayani. Jadi kita jangan minta dilayani tok, kita juga harus melayani. Ya, begitulah kira-kira. Jadi dua-dua itu memang harus dimiliki. Nah, fungsi yang pertama itu Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan, bahwasanya fungsi keluarga itu adalah fungsi keagamaan. Maksudnya begini, pembinaan kehidupan beragama terkait iman, takwa, ibadah, akhlak itu ya harus kita tekankan itu dalam kehidupan keluarga. Harus itu. Kita mulai, anaknya disuruh sholat berjamaah, ya bapaknya tidak ikut. Bapaknya masih asik, ngopi, baca koran, dan lain sebagainya. Ibunya suruh anaknya sholat berjamaah, ibunya masih asik nonton drama Korea, sampai nangis-nangis. Nah, itu tidak benar, tapi harus dibina kehidupan beragamanya dengan baik. Ya, terkait dengan tauhidnya, terkait ibadahnya, akhlakul karimahnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari yang tadi saya ceritakan itu ternyata ketika saya tanya terkait dengan saya tanya dulu tentang sholatnya itu bermasalah sholatnya itu. Jadi di sini itu yang tidak sholat ini. Saya kasih catatan ya, tidak sholat. Dia sampai sudah, kamu sejak kapan mas tidak sholat? Waduh Ustaz, saya lupa Ustaz. Saking sudah lamanya saya tidak pernah sholat itu. Yang ini juga sama, ini juga tidak pernah sholat. Nah, itu ternyata kasus yang datang itu, ketika saya tanya tentang keagamaannya, nyoba dengan bertanya tentang sholatnya, rata-rata bermasalah sholatnya itu.
Saya tanya kemudian, terus gimana dalam keluarga, orang tuamu gimana? Tidak menyuruh kamu sholat atau gimana? Alah, orang tua saya cuek kok. Itu. Jadi orang tuanya itu cuek soal keagamaan dari anaknya. Nah, sehingga pembinaan keagamaan itu tidak melekat dalam diri anak, dia merasa dicuekkan, tidak mendapatkan pelajaran keagamaan yang baik dari orang tuanya, ya sudah. Jadi dia juga abai terhadap hal-hal yang keagamaan. Nah, sehingga kalau ini kita kembangkan sebetulnya bisa luas nih Bapak Ibu, keluarga ini. Maksudnya kalau keluarga kecil kan keluarga di rumah kita. Tapi kalau keluarga lainnya ibarat di masjid ini kan keluarga besar Masjid Nurul Islam BCT. Nah, kira-kira begitu. Saya secara pribadi ini saya mungkin beda orang beda pandangan. Saya secara pribadi itu senang kalau ada anak-anak yang mau ke masjid, itu senang. Termasuk kadang-kadang mereka kadang ya main-main, ya iseng juga ya. Ya gimana lagi memang anak-anak. Tapi ya jangan dibiarkan juga, tetap diberikan didikan, tetap diberikan ajaran bahwasanya kalau sholat itu sebaiknya tidak main. Nah, di sini sebetulnya perlu pendampingan orang tua. Orang tua membiasakan anaknya ke masjid, tidak sekedar nyuruh anaknya ke masjid. Ini anaknya kadang disuruh ke masjid dilepas gitu, anaknya main-main keliaran sana sini, orang tuanya nggak ada yang dampingi ya. Teteran juga nanti takmirnya itu. Nah, dalam hal ini saya sarankan itu orang tua yang mendampingi anak-anaknya ketika diajak ke masjid. Itu satu. Ini untuk pembiasaan. Bapak Ibu lebih senang anak-anak itu rame di masjid, apa anak-anaknya itu rame di simpang itu main game? Kapan hari itu saya lewat di salah satu gang itu kemudian saya lihat itu anak-anak usia SD, itu lagi duduk di pinggir, duduk di pinggir gang itu. Kemudian tontonannya itu ya itu buat saya geleng-geleng loh. Tontonannya itu loh, tontonan video joget-joget anak orang-orang cewek dewasa itu. Joget-joget loh. Mas, tonton apa kamu ini Mas? Nah, senyum dan tidak merasa bersalah, tetap dia nonton aja itu. Padahal usianya masih SD. Nah, kira-kira seneng yang kayak gitu, diem memang, tidak rame masjid dibikinnya, tapi justru dia membuat hal yang sedemikian rupa. Kira-kira seneng mana? Rame di sana misalnya gitu, atau diem nonton joget-jogetnya seperti itu, atau mungkin di masjid tapi kita bina bersama-sama. Nah, itu juga jadi tantangan kita saat ini. Anak-anak sekarang itu lebih senang dikasih HP, senang itu. Kalau untuk hiburan itu mereka lebih senang dikasih HP. Maka kalau mereka ingin datang ke masjid itu sudah merupakan satu hal yang saya kira luar biasa yang harus kita apresiasi. Susah loh untuk membangun kesadaran untuk ke masjid. Paling tidak ini kita memulai untuk pembiasaan. Mohon izin saya tanya, sekarang ini coba kita lihat berapa anak-anak remaja atau anak-anak muda yang ada di masjid ini. Insya Allah bapak-bapak kan masih pemuda itu. Berdasarkan UNESCO itu kan berapa usia 60 itu masih pemuda, nggak salah saya. WHO apa Pak David itu? Itu 60 itu kan masih pemuda itu. Mana? Nah, coba kita bandingkan di tempat-tempat yang lain, kalau kita jalan misalnya di sekitaran Dermo sana itu atau di tempat yang lain, banyak di sana atau banyak di sini. Nah, ini bisa kita bandingkan. Itu diantara mungkin yang bisa kita cek. Maka membiasakan anak-anak itu untuk menjalankan kehidupan beragama ke masjid misalnya gitu, itu saya kira kayaknya perlu untuk waktu-waktu kita saat ini. Mungkin karena waktu yang berbeda sekali zaman dahulu dengan zaman sekarang. Sekarang HP dan macam-macam hiburan itu bisa mereka dapatkan secara bebas gitu. Untuk ke masjid itu saya yang kayaknya perlu kita galakkan. Tentu kita bina. Nah, maka di situ kalau tidak ada orang tuanya ya takmir dan jamaah-jamaah yang lain ikut membina dengan kasih sayang. Pernah ada beredar video karena anaknya ini main ketika sholat langsung ditendang sama salah satu jamaah. Ini kayaknya anaknya itu trauma besok mau ke masjid itu. Ditendang, ditonjok itu sama salah seorang jamaah. Ya memang anaknya juga usil gitu karena main. Tapi ya tadi kesadaran kita saat ini, tantangan kita tuh luar biasa dahsyat. Mereka mau ke masjid itu sebetulnya hal yang sudah kita apresiasi sebetulnya. Tinggal kita didik bersama-sama, entah bagaimana caranya. Nah, itu yang kita pikirkan. Orang tuanya, takmir misalnya kalau di masjid maupun jamaah-jamaah yang lain. Ini kan karena kita adalah keluarga besar, misalnya Masjid Nurul Islam. Itu yang pertama. Ini bisa kita kembangkan lebih lanjut. Wah, ini waktunya udah mau habis ini.
Saya tambahkan sampai jam 5.30 insyaallah. Nah, yang kedua itu fungsi cinta kasih. Nah, maksudnya begini, fungsi kasih sayang, rahmat. Jadi maksudnya begini, keluarga itu sebagai wahana, sarana kita untuk berinteraksi, membangun ikatan batin. Jadi tidak hanya ikatan lahir tok yang dilihat. Ya orang tuanya ada di rumah, anaknya ada di rumah, tapi nggak pernah saling nyapa. Sibuk dengan HP masing-masing. Wah, ini kan juga tantangan kita saat ini. Orang tuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing, yo anaknya juga sibuk dengan HP masing-masing. Fisiknya ada di satu rumah, satu bangunan, batinnya tuh tidak nyambung. Nah, sini perlu keteladanan dalam berlaku Islam kepada anggota keluarga, ya terutama ya orang tua, suami istri memberikan keteladanan kepada anak-anak. Begitu juga suami memberikan keteladanan kepada istri, istri memberikan keteladanan kepada suami dan seterusnya. Itu perlu. Kalau tidak ya itu tadi. Suatu ketika sahabat bernama Al-Aqra kalau tidak salah itu, dia melihat Nabi mencium cucunya. Kemudian dia berkata, aku punya 10 orang anak, tapi tidak ada satupun anakku itu yang pernah aku cium, kata si Al-Aqra. Oh, mendengar kata itu, Nabi langsung paling, mandang ke Al-Aqra itu. Kemudian Nabi menyampaikan pesan yang sederhana, ringkas, tapi mendalam. Man la yarham, la yurham. Hati-hati loh, Aqra. Mungkin ini bahasa saya mungkin gitu. Hati-hati loh. Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Hati-hati. Nah, itu khawatir. Ini orang tuanya sibuk dengan urusan HP-nya masing-masing, ya anaknya akhirnya kemudian mengalami ikatan batin yang menjauh atau jauh dari orang tuanya. Nah, ini kaitannya dengan ini, satu di antara yang pernah ngomong ke saya itu, kebetulan waktu itu kami sedang diskusi dalam forum, kemudian salah satu anak muda itu angkat tangan, kemudian dia menyampaikan, Ustadz, saya mau cerita. Kemudian dia cerita begitu apa adanya di depan forum, kayaknya sudah tidak malu lagi. Saya punya orang tua kandung, punya. Sama ini, apapun yang saya inginkan dari orang tua saya yang sifatnya materi itu selalu terpenuhi. Mau HP jenis apapun itu istilahnya terpenuhi. Tapi saya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Orang tua saya itu sibuk dengan urusannya masing-masing, ya saya paham. Tapi di luar jam kesibukannya itu juga tidak memberikan perhatian ke saya. Ya orang tua kerja kan anak-anak juga harus paham. Tapi di luar jam kerja kadang ada orang yang lebih mementingkan bertemu temannya, hanya sekedar duduk-duduk saja, bukan hal yang penting, menghabiskan waktu bersama teman atau ngopi dan seterusnya itu, tapi justru kadang keluarga diabaikan. Ini dirasakan oleh salah satu yang pernah cerita ke saya itu. Kemudian dia menyampaikan justru Ustadz yang dekat dengan saya itu, yang bahkan seperti orang tua kandung saya adalah orang atau ibu yang membantu di rumah saya. Jadi ada asisten rumah tangganya, itu yang sudah dianggap sebagai orang tuanya. Jadi banyak pun duit, nah ini istilahnya begitu, yang diberikan orang tuanya kepada anaknya ini tadi, tapi ternyata tidak membangun ikatan batin. Saya tidak merasa itu seperti orang tua kandung. Nah itu kan bahaya tuh. Ini bahaya. Nanti kalau orang tuanya sudah sepuh itu, ini saya mikir kalau nanti dia masih menaruh dendam, mau tidak kemudian dia merawat orang tuanya ini. Ini juga saya agak khawatir waktu itu di antara hal yang mungkin kami sampaikan, upayakan tidak menaruh dendam sama orang tua. Karena saya khawatir kalau kedepannya dia menaruh dendam justru hal yang tidak baik yang dia lakukan karena dia merasakan tidak mendapatkan kasih sayang. Maka ikatan batin itu penting, tidak hanya sekedar materi, tetapi hati itu juga harus disatukan. Nah ini yang cinta disebut dengan rahmat ataupun kasih sayang. Ini karena waktunya saya kira sudah jam 5.30 lebih. Mohon maaf, ini kita tutup dulu atau gimana Pak? Suruh kurang 6 menit suruh Pak. Kurang 6 menit suruh apa dibuka sesi tanya jawab apa gimana? Menjelang suruh, oke monggo ada 6 menit menjelang suruh, barangkali ada yang mau kita diskusikan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mungkin cerita-cerita saja, curhat-curhat saja kaitannya dengan hal yang sedemikian rupa. Ada Pak Bu? Kalau nggak ada saya lanjutkan dulu sedikit-sedikit ya.
Nah, kemudian yang berikutnya ada fungsi perlindungan. Nah, jadi maksudnya begini, keluarga itu juga harus memberikan perlindungan fisik, mental maupun moral. Nah, jadi yang saya katakan tadi ada neraka yang sifatnya duniawi, ada neraka yang sifatnya ukhrawi. Kalau orang yang sudah kena moralnya itu kan nanti nerakanya neraka duniawi dan seterusnya itu. Nanti di akhirat juga ya bisa jadi dapat. Nah, di antara cerita dari teman-teman yang datang itu kan ketika di rumah dia ingin curhat ke orang tuanya kan justru dimarahi sama orang tuanya itu. Dia dapat masalah di luar, ingin istilahnya berkongsi cerita dengan orang tua, tapi justru orang tuanya karena mungkin tadi tidak akur, keluarganya tidak harmonis gitu. Ya akhirnya anaknya ini justru menjadi sasaran dari kemarahan orang orang tua. Jadi artinya secara fisik ya orang anaknya tidak terlindungi, secara mental pun juga tidak terlindungi. Nah, sehingga kita kaitkan juga saya kira dengan fungsi yang namanya fungsi rekreasi. Sebetulnya fungsi rekreasi ini kalau dalam bahasa lain mungkin saya sebutkan begini, baiti jannati. Nah, itu jannah itu kan yang menyenangkan. Rumahku, surgaku. Nah, maksudnya keluarga itu ya bisa menjadi wahana untuk melepas penat, lelah, siapapun itu anggota keluarganya, tempat ya bercerita, tempat curhat, ya tidak takut kalau mau cerita ke bapaknya, tidak takut mau cerita ke ibunya itu dan lain-lain sebagainya. Justru ketika ada hal di luar dia senang cerita ke orang tuanya, senang cerita ke bapak ibunya. Dia bercerita dan orang tuanya pun ya memberikan perhatian. Kalaupun kadang anak-anak itu ada yang salah, ya didengar dulu, jangan disalahkan dulu. Nah, nanti diberikan nasihat dan lain-lain sebagainya. Ini kadang-kadang apalagi misalnya anak yang masih kecil itu misalnya gitu. Atau kita mungkin punya cucu yang masih kecil. Kemudian kangen mungkin ketemu dengan orang tuanya atau mungkin dengan mbahnya. Capek seharian mungkin orang tua bekerja di luar, ada problem, ada masalah, tapi kadang-kadang kan itu dibawa ke rumah. Bawa ke rumah anaknya, ayah, 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 gitu saking seneng untuk ayah. Cekna, cekna. Aduh ya Allah. Ini langsung down anaknya itu karena orang tuanya sudah tidak memberikan itu tadi baiti jannatinya itu tidak dibangun dengan baik. Nah ini kadang kita harus pinter-pinter mengelola stres juga kadang orang tua yang bekerja kadang dalam tekanan dan lain sebagainya. Upayakan hal yang sedemikian rupa itu juga tidak membawa pengaruh yang besar di rumah, terutama kalau ada anak-anaknya atau cucunya yang masih masih kecil. Nah sehingga harus diberikan perhatian. Kadang yang besar pun itu harus jadi tempat. Ada waktu-waktu di mana yang mungkin kita bisa luangkan waktu, mengumpul bersama atau kumpul bersama, ya bermain bersama, mungkin bercerita bersama, dengarkan keluhan anak jika ada, kemudian berikan nasihat-nasihat atau masukan-masukan kalau seandainya itu diperlukan. Nah, cerita yang tadi itu kan ternyata anak yang tadi ini sampai dia besar itu mungkin kalau saya taksir usianya sudah 20 tahun itu, yang tadi cerita dia dapat materinya banyak, ya semua yang dia minta ke orang tuanya selalu dia dapatkan, tapi kasih sayang orang tua yang tidak didapatkan. Ternyata sampai besar pun anak itu tetap butuh perhatian orang orang tua. Jadi tidak hanya anak kecil maksudnya begitu. Anak kecil diberikan perhatian kemudian setelah besar itu dilepas begitu saja, tidak dipedulikan ya tidak juga. Tetap dia butuh perhatian dari orang tuanya untuk sekedar bercerita, untuk sekedar mendengarkan keluhan dari dia dan lain-lain sebagainya. Maka kita sebagai orang tua diantaranya adalah tugas kita ya satu memang sebagai orang tua, tetapi di sisi yang lain kita juga harus menjadi misalnya teman dalam mendengarkan cerita dari anak-anak ataupun mungkin semacam motivator yang memberikan motivasi kepada anak-anak dan lain-lain sebagainya. Hal ini saya kira perlu untuk kita perhatikan beberapa fungsi dari keluarga sakinah agar harapan kita baiti jannati itu rumahku surgaku itu bisa kita dapatkan. Tantangan saat ini sekali lagi Bapak Ibu itu luar biasa. Kemarin itu, mohon maaf, ada video yang sempat beredar sebagai penutup ini, ada anak usia 10 tahun, itu kan berarti masih SD. Ada cerita dari salah seorang dokter anak kalau tidak salah itu. Usia anaknya 10 tahun, perempuan itu, bukan anaknya tapi ada anak usia 10 tahun perempuan, tapi mohon maaf, itu sudah tahu dunia seks. Mohon maaf. Dia itu sudah bisa menikmati dunia seks itu. Senang dengan hal yang seperti itu. Ini kan naudzubillahi min zalik. Nyata usia-usia SD karena mungkin tadi pengaruh tontonan dan lain-lain sebagainya itu tadi, mereka akhirnya lebih cepat
dewasa. Karena hal-hal yang tidak seharusnya mereka ketahui itu sudah mereka ketahui dari tontonan-tontonan yang marak bebas itu tadi, akhirnya ingin coba-coba dan akhirnya sudah terbiasa. Itu usia 10 tahun. 10 tahun sudah bisa. Nah, saya tidak tahu itu. Kalau usia SMP-nya gimana, usia SMA-nya gimana, usia kuliahnya lebih gimana lagi. Tantangan kita luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi tantangan-tantangan itu dengan baik. Keluarga-keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, generasi-generasi kita generasi-generasi yang soleh dan solehah. Rabbana, oh coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mendengar penjelasan seluruh tadi, kelihatannya bebannya itu pada orang tua. Padahal sebenarnya generasi suatu bangsa itu kan juga ada partisipasi pemerintah yang mengaturnya. Kalau pemerintah membiarkan seperti keadaan seperti ini, kita lihat tadi contohnya Ustaz, kalau kita di malam hari tidur mau seperti itu, orang pemuda-pemuda bahkan mahasiswa itu sampai pikiran demikian. Apakah mereka itu tidak ada penekanan baik itu melalui lembaga pendidikannya atau mungkin pemerintah? Kalau ini ketertiban. Dulu kalau kita kumpul lebih daripada 20 orang sudah dioper-oper sama Satpol PP. Tapi sekarang pembiaran seperti itu. Kita bisa lihat di Darmo lalu di Migacoan, di Minis seperti itu dibiarkan. Apakah tidak ada kira-kira pemikiran yang negatif atau berpraduga? Apakah makanan yang disajikan itu salah satu juga perlu disigi atau diteliti? Kok kelihatannya kok seperti itu dibiarkan? Kesannya sekarang generasi ke depan itu menjadi berat bagi orang tua karena pemerintah tidak ada kepedulian ikut membangun, sehingga di masing-masing rumah tangga berpartisipasi dan juga menjaga diri sendiri. Kalau pemerintah membiarkan, akhirnya seperti orang itu kan sulit ya menciptakan generasi menerus yang menjadi harapan bangsa dan negara. Saya kira itu. Terima kasih. Matur nuwun, Pak. J. Sebetulnya kalau memang kita ingin lihat secara lebih komprehensif itu kan tentu banyak hal, pemicunya itu banyak. Makanya tadi saya katakan salah satu di antaranya, Pak. Karena mungkin waktu kita yang terbatas, mungkin kami lebih fokuskan di keluarga, terutama di keluarga inti. Nah, tadi mungkin kami singgung kalau keluarga ini kita perbesar, bisa saja bentuk keluarganya tidak lagi keluarga inti di rumah, tapi misalnya keluarga Masjid Nurul Islam BCT. Nanti kalau bisa lagi ya keluarga Indonesia Raya, kira-kira itu kalau ditingkatkan lagi. Betul Pak, saya sangat sepakat juga itu. Banyak hal sebetulnya yang bisa menjadi pemicu, salah satunya tadi keluarga. Paling tidak dalam hal ini ya lingkup keluarga yang terkecil itu mungkin kita bereskan dulu Pak. Paling tidak itu maksudnya itu, paling tidak itu. Hal-hal yang besar lainnya ya termasuk memang kebijakan-kebijakan, peraturan dari pemerintah, pengelola, lingkungan, lembaga pendidikan, dan lain-lain sebagainya itu tentu sangat-sangat juga bisa menjadi pemicu yang sedemikian rupa. Makanya isu yang kemarin terkait dengan peraturan tentang pembolehan penggunaan alat kontrasepsi itu kan banyak kemudian tidak diterima oleh banyak pihak. KPAI juga kan tidak nerima itu, karena itu bisa saja menyebabkan hal-hal yang sebetulnya mungkin sudah dicegah, tapi kemudian bertambah marak terjadi karena kekhawatiran hal yang sedemikian rupa. Ya maka ya mudah-mudahan ya kita juga ini saya tidak tahu ini kita cuma berharap atau gimana ya. Berharap ya pemerintah juga itu memberikan kebijakan-kebijakan yang baiklah dalam pengelolaan ataupun ya membangun mental-mental generasi-generasi kita ini. Termasuk di lembaga-lembaga pendidikan juga sedemikian rupa. Nah, lembaga pendidikan mulai menanamkan kuat itu fungsi-fungsi yang tadi itu. Ya, berarti kalau ini kita kembangkan dalam keluarga besar itu tadi, misalnya keluarga di lembaga pendidikan, ya termasuk di lembaga-lembaga pendidikan fungsi keagamaan ini juga harus dibina bagi peserta didiknya. Kemudian juga fungsi perlindungan ini tadi. Kadang-kadang kan ada juga ya mungkin bisa saja pendidik itu karena justru dia yang kadang melakukan misalnya bullying atau perundungan kepada peserta didiknya kan juga ada. Sempat ada kan video itu yang mohon maaf itu kan masih playgroup itu, masih TK itu.
ternyata ya yang mengajar itu, ini tentu oknum ya, bukan ini oknumnya, tidak semua di lembaga itu, yang kemudian melakukan masalah kekerasan fisik, mental, dan moral kepada peserta didiknya. Nah, ini maka semestinya ya lembaga pendidikan harus melakukan fungsi pelindungan. Mohon maaf, baru-baru ini ada isu, bukan isu ya, ada dokter spesialis itu ya, yang itu kan bunuh diri Pak. Di mana itu Pak? Oh di Semarang gitu. Nah itu. Itu kan ketika saya baca di antara ceritanya ini kan juga terjadi ini tadi. Tidak ada perlindungan di ini tadi. Ya dibullying sama senior-seniornya dan lain sebagainya. Baru terkuak sekarang istilahnya gitu. Tapi ternyata kasus itu ternyata ya kalau mungkin ya kayak gunung es gitu lah ya, fenomena gunung es mungkin kalau digali lebih banyak ya mungkin bisa saja banyak terjadi lebih. Nah sehingga juga kalau keluarga-keluarga yang lain dalam bentuk bisa kita kembangkan, fungsi-fungsi ini juga bisa diterapkan. Mudah-mudahan Pak, suara-suara kita ini didengarkan oleh pihak-pihak terkait itu, sehingga nanti peraturan ataupun kebijakan pengelolaan lembaga dan lain sebagainya itu betul-betul dibangun dengan sebaik-baiknya dan dalam menciptakan generasi-generasi yang kuat, tangguh, dan berakhlak mulia. Napa wonten mawon Pak? Napa sampun? Oke, saya kira cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Sekali lagi, mungkin ini kami hanya sekedar berbagi pengalaman dari cerita-cerita yang pernah masuk ke kami. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi tadi ya keluarga kita menjadi keluarga sakinah, generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang soleh dan soleha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nasrum minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.